Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia memasuki venue acara. Baik Bapak Ibu, sesaat lagi acara akan segera dimulai. Kami persilakan untuk rekan-rekan media dan juga seluruh hadirin yang sudah berkenan hadir pada hari ini untuk kembali ke tempat duduk yang telah tersedia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Cika Udika yang akan menemani Anda tentunya dalam rangkaian acara yang luar biasa hari ini. Dan sebelum daripada itu, izinkan saya untuk menyapa tamu undangan yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya kami ucapkan selamat pagi yang mewakili Presiden Republik Indonesia kepada yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Erlangga Hartarto. Hadir pula tengah-tengah kami mewakili Menteri Perdagangan Republik Indonesia kepada yang kami hormati Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Bapak Moga Simatupang. Kami juga turut mengucapkan selamat datang kepada Duta Besar Negara Sahabat maupun perwakilannya, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, Himpindo, Bapak Budi Harjo Irwansyah. Selamat datang pula kami ucapkan kepada Ketua Panitia Indonesia Retail Summit 2024, Bapak Haryanto Pratantara. Turut kami ucapkan selamat datang kepada Ketua Asosiasi dan yang mewakili Dewan Staf Ahli, Pengurus, tamu undangan, serta para peserta seminar dan juga rekan-rekan media. Bapak Ibu, agar lebih semangat, izinkan saya membuka hari ini dengan pantun. Mohon dijawab dengan cakep. Siap Bapak Ibu? Siap, luar biasa ya. Pergi ke pasar beli tomat, jangan lupa membawa tali rapia. Selamat datang dalam Opening Ceremony Indonesia Retail Summit dan Indonesia Retail Expo 2024. Mari bersama memajukan dunia retail Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu diinformasikan bahwa Indonesia Retail Summit pertama kali hadir di tahun 2022 sebagai momen bangkitnya retail dari
pandemi COVID-19. Dan tentunya di tahun 2023, IRS kedua kembali hadir untuk mendukung Bapak Presiden Republik Indonesia menjadi keketuaan ASEAN 2023. Dan tahun ini kami kembali hadir dengan tema Navigating the Future of Retail Strategies for Competitiveness Innovation, di mana tentunya kali ini kami memberikan sebuah inovasi yang baru dengan melihat perkembangan yang dinamis dan juga tentunya terus berinovasi dan juga berkontribusi untuk meningkatkan perekonomian Indonesia maju. Dan Bapak Ibu hadirin berbahagia, untuk memulai acara hari ini, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu hadirin berbahagia, tentunya untuk memberikan kelancaran, keberkahan, kebermanfaatan dan juga kebaikan kita semua, marilah bersama-sama memulai rangkaian hari ini dengan berdoa seraya menundukkan kepala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu hadirin berbahagia, Indonesia Retail Summit dari waktu ke waktu terus memberikan improvement, dan tentunya kami selalu melibatkan para pemangku kebijakan untuk bisa berdiskusi dan juga menyampaikan aspirasi bersama para pelaku retail. Kira-kira bagaimana keseruan Indonesia Retail Summit 2024? Mari sama-sama kita menyaksikan video berikut ini.
Dan mulai hari ini kita juga akan sama-sama menemukan beberapa tentunya stakeholders yang bisa memberikan dan juga memperkaya koneksi untuk lebih luas lagi. Dan selanjutnya bersama-sama kita akan menyimak inilah dia laporan acara Indonesia Retail Summit 2024 yang akan langsung dibawakan oleh Ketua Panitia Indonesia Retail Summit tahun 2024. Kami persilakan kepada Bapak Haryanto Pratantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenankan saya menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat mewakili Presiden Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto. Mewakili Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Bapak Moga Simatupang, Duta Besar Negara Sahabat maupun perwakilannya, Ketua Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO, Bapak Budiarjo Injuansah, Ketua Asosiasi dan yang mewakili, Dewan Pembina, Dewan Penasehat, staf ahli dan segenap pengurus HIPINDO, tamu undangan, peserta seminar, eksibitor, dan rekan-rekan media sekalian. Kami ucapkan selamat datang di Indonesia Retail Summit dan Indonesia Retail Expo 2024. Seperti kita ketahui bersama, pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong oleh konsumsi dalam negeri. Dan konsumsi dalam negeri ini, driver utamanya adalah sektor retail. HIPINDO dalam hal ini menjadi partner pemerintah untuk bersama-sama mendorong pertumbuhan retail di Indonesia agar semakin maju dan kompetitif. Bagaimana yang UMKM bisa naik kelas, kemudian nasional brand kita bisa kompetitif dan bahkan bisa menjadi global brand, dan global brand di Indonesia juga kompetitif dari segi harga, kelengkapan, dan up to date-nya dibandingkan dengan negara tetangga. Sehingga hal ini akan memberi impact yang besar terhadap yang pertama, penyerapan tenaga kerja. Karena sektor retail ini merupakan sektor yang padat karya. Yang kedua adalah dari segi pariwisata. Driver utama pariwisata adalah 3 hal. Objek wisatanya itu sendiri, kuliner, dan shopping atau belanja. Dan semua negara yang sukses pariwisatanya disebabkan karena 3 hal utama ini sangat kuat. Dan sayangnya Indonesia belum memiliki kekuatan di 3 hal ini, khususnya dari segi belanja. Apabila ini bisa terwujud, maka pariwisata Indonesia pasti tidak akan kalah kompetitif dengan negara-negara tetangga kita seperti di Asia Tenggara. Dari segi industri pun sama. Bagaimana menjadikan Indonesia menjadi pilihan untuk global sourcing brand-brand global ini. Dan semuanya itu hanya bisa dicapai apabila retail kita di Indonesia sangat kompeten dan mampu mengikuti perkembangan zaman, yaitu mampu memenuhi kebutuhan konsumen yang sering berubah, semakin cepat perubahannya dan semakin menuntut. Yang kedua, kita semua mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya. Oleh karena itu, HIPINDO membantu pemerintah untuk meningkatkan kompetensi retail di Indonesia melalui Indonesia Retail Summit. Tema tahun ini kita pilih Navigating the Future of Retail, Strategies for Competitiveness and Innovation. Karena ini sangat relevan dengan apa yang menjadi misi HIPINDO. Indonesia Retail Summit ini adalah yang ketiga dan merupakan retail conference terbesar di Indonesia. Tahun ini kita memiliki 27 sesi seminar dari berbagai bidang yang terkait dengan retail, mulai dari marketing, talent management, customer service, AI, dan seterusnya. Dan kita memiliki 100 pembicara baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang sangat ahli di bidangnya masing-masing. Dan kita memiliki 51 exhibitors yang bisa memberikan produk demo untuk kemajuan retail di kemudian hari.
Sehingga dalam hal ini seluruh stakeholders terkait bisa saling belajar. Dari segi pemerintah bisa mendapat masukan langsung dari pelaku usaha retailnya. Kemudian kita semua bisa mendapatkan insight dari banyak retail expert dan exhibitors yang ada hari ini. Mari kita maju bersama agar sektor retail di Indonesia bisa diperhitungkan khususnya di tingkat Asia Tenggara. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, luar biasa sekali lagi laporan sangat detail dan juga sangat padat. Itulah dia Bapak Haryanto Pratantara. Bapak Ibu hadirin berbahagia, tentunya Hipindo hadir untuk mendukung lajunya perekonomian Indonesia. Maka dari itu langsung saja saya akan memberikan kesempatan kali ini. Inilah dia Bapak Ibu, berikan tepuk tangan Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia Hipindo. Kami persilakan kepada Bapak Budi Harjo Inuansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas kehadiran kita semua pada hari ini. Selamat pagi. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Bapak Moga Simatupang, Duta Besar Negara Sahabat, yang tadi saya lihat ada dari beberapa negara hadir, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit, Bapak Haryanto Pratantara, Ketua Asosiasi dan yang mewakili, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-satu, Dewan Hipindo, ada Ketua Dewan Pembina Hipindo Bapak Kunchoro Wibowo, teman-teman dari pengurus Dewan Penasehat Pak Tutun, Ketua Dewan Penasehat Ibu Feti, Direktur Utama Sarina selaku Wakil Ketua Umum Hipindo, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-satu, dari para DPP, para tamu undangan, peserta seminar, pembicara, speaker, dan rekan-rekan media. Hari ini Hipindo berterima kasih nih kepada Pak Menteri Koordinator Pak Airlangga yang sangat mendukung sektor retail Indonesia. Mari kita beri tepuk tangan. Pak Airlangga selalu pas respon cepat bila saat retail ada masalah, kita diskusi. Tapi memang retail ini pengusaha Pak. Kami ini asosiasi pengusaha retail, memang baru asosiasi ini, dan kita akan coba terus bersinergi dengan Kementerian Koperasi. Dan ada Pak Deputi, Pak Ali, yang sangat sering berkoordinasi dengan Hipindo untuk sektor retail Indonesia. Hipindo selaku sektor retail offline sangat mendukung program-program pameran seperti Indonesia Retail Summit. Ini adalah event yang akan mendatangkan banyak transaksi, tidak hanya di sektor retail namun juga di sektor MICE, gedung, hotel, transportasi. Banyak dari negara-negara asing dan pembicara dari luar hadir. Ini adalah satu program yang harus diteruskan, Pak Menko. Kita akan usahakan terus mendukung pameran-pameran berskala internasional diadakan di Indonesia. Kita ingin Jakarta terutama menjadi global city, menjadi kota pameran, baik B2B, pameran B2C, konser musik. Kita sangat mendukung semua itu. Dengan adanya perputaran manusia, transaksi juga akan terjadi dari dalam dan luar negeri. Bagaimana traffic dari provinsi-provinsi lain hadir ke Indonesia, juga datang dari negara-negara luar, wisatawan luar negeri. Hipindo mempunyai ekosistem retail. Dalam hal ini kita sangat membutuhkan teknologi, sumber daya manusia,
Dan termasuk hari ini kita lihat banyak sekali, terima kasih kepada Pak Haryanto mendatangkan pembicara, mendatangkan expo untuk kita belajar. Ya, sektor retail dan supplier harus belajar dengan teknologi terbaru, inovasi agar kita bisa bersaing terhadap negara-negara lain dan juga terhadap mendatangkan ekonomi yang lebih bagus buat Indonesia. Untuk itu Pak Menteri, kita mendukung beli buatan Indonesia. Beli buatan Indonesia merupakan program kerja Hipindo juga. Kita tidak hanya akan membeli produk impor, tetapi buatan Indonesia itu juga termasuk merek global. Mungkin izin bukan karena pesan sponsor, kita bicara Coca-Cola, di depan ada standnya. Coca-Cola itu sudah buatan Indonesia di Bekasi. Artinya kita dengan membeli Coca-Cola, walaupun itu merek dari luar negeri, kita sudah membantu perdagangan dalam negeri, Pak Dirjen, karena pabriknya di Indonesia. Uniqlo pabriknya juga di Indonesia, itu suppliernya dari belakang Ibu Anne Pan Brother. Jadi kita dengan beli buatan Indonesia itu nggak harus menandakan bahwa kita harus selalu beli merek lokal, merek asing pun kita akan dukung. Hipindo mendukung semua yang resmi. Ya, jadi beli buatan Indonesia ini menjadi program kami, dan itu untuk membuat perdagangan domestik kuat. Perdagangan kita harus kuat di dalam negeri dulu. Kita perkuat perdagangan domestik kita karena memang Hipindo paling banyak di Indonesia. Penjualan retail sekitar 700 triliun, itu merupakan satu angka yang besar, dan itu adanya di Indonesia. Untuk itu hari ini kita mau launching, besok akan kita launching belanja di Indonesia saja. Ya, belanja di Indonesia saja ini adalah satu program baru dari kami untuk mendukung toko-toko konsumsi kita naik, membayar pajak, PPN, PPH, dan itu akan membantu ekonomi bangsa kita. Mohon nanti arahan dari Pak Menko untuk program-program kami ini memperbanyak pabrik di Indonesia, ekosistem rantai pasok, sehingga retail tidak perlu terlalu banyak impor. Kita undang brand-brand luar untuk bikin barang di Indonesia dan kita jual di Indonesia. Untuk ekspor kita siap dengan program Indonesia Brand Go Global. Kita nanti akan melaporkan lebih lanjut ke depan Pak Menko bahwa kita juga sudah MOU dengan beberapa negara. Ada dari Malaysia hari ini Pak Hendra, fungsi ekonomi KBRI Indonesia di Malaysia. Kita sudah bawa banyak merek-merek lokal ke Malaysia. Akhir kata, Hipindo akan terus berpartner dengan pemerintah, akan tetap menjadi partner yang selalu aktif, menaikkan penjualan di dalam negeri, membantu menaikkan pajak dengan setoran-setoran, omsetnya kita naikkan. Ya, jadi omsetnya harus dinaikkan, bukan PPN-nya kalau dari Hipindo, tapi omsetnya harus dinaikkan. Demikian dari Hipindo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Hipindo terus aktif Bapak Ibu dengan program-program terbaiknya. Di antara sebelumnya sudah ada Jakarta Global City, dan besok akan hadir belanja di Indonesia saja. Luar biasa sekali Bapak Ibu, ini merupakan sebuah pertanda baik di mana tentunya dunia retail Indonesia akan semakin bangkit, semakin maju, dan juga semakin berkembang. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, setelah ini kita akan sama-sama menyimak, inilah dia kata sambutan yang akan diberikan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Kami persilakan kepada Bapak Moga Simanjuntak. Saya baru 5 hari jadi Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Pak Menko. Sebelumnya saya di Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Yang saya hormati Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia beserta jajaran, para duta besar negara-negara sahabat maupun perwakilannya,
Bapak Budi Harjo selaku Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO, Bapak Haryanto Pratantara selaku Ketua Panitia Indonesia Retail Summit 2024, Ibu Betty Wartati, Ketua Panitia Harmony World, para Dewan Pembina dan penasihat, serta para pengurus dan anggota HIPINDO, serta para peserta undangan dari pemerintah, pelaku usaha, dan asosiasi, rekan-rekan media, serta Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izinkanlah saya mewakili sambutan Bapak Menteri Perdagangan yang saat ini berhalangan hadir karena ada tugas kenegaraan. Bapak Ibu sekalian, patut kiranya di pagi hari ini kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua masih diberi kesempatan untuk dapat hadir di acara pembukaan Indonesia Retail Summit atau IRS 2024, yang juga sekaligus peluncuran program belanja Indonesia Aja ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Saya juga memberikan selamat dan apresiasi kepada Ketua dan Pengurus HIPINDO atas terselenggaranya IRS ketiga ini. Keberlanjutan IRS merupakan tanda bahwa HIPINDO telah sukses dalam penyelenggaraan sebelumnya dan memiliki visi ke depan yang amat baik, mau terus berkarya dan berkontribusi demi perkembangan organisasi dan dunia retail di Indonesia. Saya ingin menyampaikan kembali bahwa ekonomi Indonesia di tahun 2024 berada dalam kondisi baik. Data BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2024 melanjutkan tren positif sebesar 5,05% dari tahun yang untuk periode yang sama dengan tahun yang sebelumnya, yang didukung oleh aktivitas konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 54,53%. Para peritel tentu memiliki kontribusi penting dalam mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga tersebut yang mencapai 4,53%. Indeks keyakinan konsumen Juni 2024 ada di angka 123,3 dan pada level optimis, yaitu lebih dari 100%. Ditambah dengan stabilnya angka inflasi yang bahkan saat ini menurun di angka 2,51%, menegaskan kondisi perekonomian Indonesia dalam kondisi yang baik, didorong oleh keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi yang meningkat dan ekspektasi terhadap kondisi ekonomi ke depan yang tetap optimis. Tentunya kondisi ekonomi ini akan lebih baik kalau Bapak Ibu, terutama retail, dalam menjual barang-barang yang masuk dalam 7 yang saat ini diawasi oleh pemerintah melalui Satgas pengawasan barang tertentu yang diatur tata niaga impornya. Jadi saya yakin yang hadir di sini yang menjual barang-barang yang sesuai dengan ketentuan, tidak ada barang ilegal. Karena terus terang selisih antara barang yang ilegal dan legal itu cukup besar. Di samping itu kami mohon juga untuk retail yang pemegang brand global, ya mungkin sudah saatnya saat ini, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu segmen pasarnya, market share-nya. Kenapa sih tidak berkolaborasi dengan industri dalam negeri? Kenapa kita terus mengimpor? Tadi Pak Budi Harjo bicara dengan Pak Menko, Pak kalau bisa impornya jangan lewat Sorong. Toh kalau diproduksi dalam negeri kan nggak perlu lewat Sorong, nggak perlu ngurus persetujuan impor. Jadi semua dimudahkan. Bapak Ibu sekalian, Indonesia Retail Summit 2024 dengan tema Navigating the Future of Retail, Strategies for Competitiveness and Innovation, tentu sejalan dengan perkembangan retail yang amat dinamis, mengikuti perubahan perilaku konsumen dan memiliki tuntutan yang semakin tinggi dari waktu ke waktu.
IRS 2024 berpotensi besar untuk dapat membantu akselerasi kemajuan sektor retail Indonesia dan perekonomian nasional melalui tercapainya kontrak-kontrak bisnis atau kesepakatan-kesepakatan lain yang saling menguntungkan. Beberapa waktu lalu, Hipindo juga telah sukses menyelenggarkan acara Hari Belanja Diskon Indonesia untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, dan hari ini juga akan munculkan program belanja lain, yakni belanja di Indonesia aja. Program tersebut kami harapkan melibatkan banyak UMKM serta mendukung program Bangga Buatan Indonesia dengan belanja produk dalam negeri. Momen ini juga merupakan kesempatan emas bagi para anggota Hipindo dan pelaku usaha lain untuk menggali potensi pasar secara maksimal serta menggairahkan sektor perdagangan dan pariwisata yang pada gilirannya dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, saya berharap melalui acara ini kita dapat merumuskan langkah-langkah strategis yang efektif dalam mengarungi masa depan industri retail Indonesia. Saya juga berharap kegiatan Indonesia Retail Summit 2024 berjalan dengan lancar dan dapat mendorong pelaku UMKM serta pelaku ekonomi kreatif di Indonesia untuk meningkatkan kreativitas dan kualitas pada produknya sehingga dapat berdaya saing di pasar nasional dan internasional. Tadi saya sempat bisik-bisik dengan Pak Ratu, kenapa sih tidak diproduksi di Indonesia saja? Beliau menyampaikan, ya industri di Indonesia tidak efisien. Mungkin ini saatnya Pak Budi kita bahas di forum ini. Tidak efisiennya di mana? Dan di sini juga ada Pak Menko. Mungkin rekomendasi dari pertemuan ini nanti bisa dibicarakan di kantor Menko sehingga bisa disisir persoalan-persoalan yang menyebabkan industri kita tidak efisien. Akhir kata, perkenankan saya mengucapkan selamat sekali lagi atas terselenggaranya acara Indonesia Retail Summit 2024. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar, sukses, meriah, serta sesuai dengan harapan kita semua, serta dapat memberikan manfaat bagi sektor retail dan seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Perdagangan Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan, SEMM. Luar biasa, terima kasih banyak untuk sambutannya. Itulah dia Bapak Moga Simatupang yang tadi sempat meng-highlight bahwa retail memiliki potensi yang luar biasa penting, sehingga harapan besar untuk kita semua bisa mendorong para pelaku UMKM dan juga tentunya memajukan perekonomian Indonesia. Bapak Ibu hari berbahagia, dan tentunya kali ini juga kita sangat berkesempatan yang sangat luar biasa. Saya izin menyapa terlebih dahulu, sudah hadir tengah-tengah kita, inilah dia Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Bapak selamat pagi. Pak, sebelum saya berkenan mengizinkan Bapak ke depan, saya mau kasih pantun dulu, boleh Bapak? Jangan lupa disautin cakep Bapak ya. Ini sudah kesekian kalinya saya bertemu Bapak. Izin ya Pak ya. Getuk singkong tahu petis. Luar biasa Pak Menko, hari ini terlihat semakin manis. Tepuk tangan Bapak Ibu, inilah dia kita sambut bersama-sama untuk mewakili Presiden Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Insinyur Erlangga Hartarto. Terima kasih Mbak Tika atas pantunnya. Saya nggak berani balas pantun, banyak wartawan. Dan saya hormati Ketua Umum Hipindo Pak Budiarjo Indiwiansa, Pak Dirjen Perdagangan, Wakil Menteri Perdagangan Pak Mega Simatupang, kemudian juga hadir di sini Deputi Menko Pak Ali Murtoko, kemudian Ketua Panitia Pak Arianto, para pedagang besar. Ini kita harus tegaskan karena pedagangnya besar.
dan para CEO, ada Ibu Ane dan seluruh Pak Kunjoro dan seluruh retail bahan datang. Retail properti ini kayaknya gabung-gabung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, saya sampaikan permohonan maaf Bapak Presiden karena tidak dapat hadir di acara ini, dan saya akan memberikan beberapa sambutan mewakili Bapak Presiden, dan tentunya Bapak Presiden mengapresiasi kegiatan ini dan dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, maka agenda yang dengan tema Navigating the Future of Retail, Strategi for Competitiveness dan Innovation, ini sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi hari ini, terutama untuk inovasi dan juga pengoptimalan pasar domestik. Kita melihat walaupun ketidakpastian global masih menghantui perekonomian, apakah itu dari geopolitik, apakah itu tingkat suku bunga di Amerika yang masih higher for longer. Kemudian kita lihat juga terkait dengan harga komoditas yang masih relatif sekarang sudah flat dibandingkan dengan di awal geopolitik yang sedang masih demam. Kemudian beberapa hari ini juga kita memperhatikan penyakit yang namanya Mpox. Tapi kemarin kita rapat dengan Bapak Presiden, relatif kita harus jaga daripada resiliensi kita, termasuk kalau saya lihat bapak-bapak di sini nih banyak yang angkatan kelahiran 60-70 ya pernah diimunisasi cacar. Nah itu masih punya daya tahan. Tapi penyakit ini berbasis kepada kontak, sehingga tentu ini juga harus kita perhatikan. Dari 88 yang terkena di Indonesia, alhamdulillah semuanya sembuh, tinggal 14 saja. Tapi kita sedang melakukan Indonesia Afrika Summit minggu depan di Bali. Tentu ini menjadi hal yang menjadi perhatian, karena ada pengetatan di Bali maupun di Airport Jakarta terkait dengan kedatangan para tamu-tamu. Saya ingin menyampaikan bahwa retail di Jakarta ini memang tadi Pak Budi mengatakan omset yang ada di ruangan ini 700 triliun. Jadi ini adalah sebuah angka yang besar, dan berdasarkan daripada laporan World Bank itu pertumbuhan sektor konsumsi atau retail di Indonesia itu secara rata-rata sejak tahun 2002 itu lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi. Jadi compound annual growth sektor retail adalah 12%. Jadi Pak Budi aja nggak tahu bahwa tumbuhnya 12%. Padahal kita tahu kalau mall di Indonesia lebih baik dari berbagai mall di global, termasuk di San Francisco. Jadi kita harus tepuk tangan kepada para retail. Di berbagai negara lain kita lihat tidak semodern yang ada di Indonesia. Wabil khusus ada di Jakarta. Nah, kenapa di Jakarta kuat? Karena income per kapita di Jakarta sudah lewat dari middle income trap. Rata-rata pendapatan di Jakarta tuh $20.000 per tahun. Nah tentu ini mendorong jumlah mall. Betulnya kalau kita monitor itu pertumbuhan ekonomi itu relatif kita bisa monitor.
jenis retail apa yang ada di kota itu sudah mencerminkan berapa level income per kapita, berapa jumlah Alfamart, berapa jumlah Indomaret, berapa jumlah S Hardware, berapa jumlah rumah kita. Itu jadi indikator-indikator ekonomi nasional. Berapa outlet daripada iBox, itu juga menjadi indikator daya beli retail kita. Nah, oleh karena itu kelas menengah kita ini jumlahnya cukup besar, di mana kita punya kelas menengah yang jumlahnya 164 juta orang. Yang dimaksud kelas menengah ini termasuk juga aspiring middle class. Kemarin dengan sejumlah Menko yang kami kumpul, ada 6 Menko, dan di situ kita bahas mengenai middle class. Memang middle class banyak program yang pemerintah dukung, antara lain di sektor kesehatan melalui PBI, pembayaran bantuan iuran untuk BPJS Kesehatan. Dan coverage BPJS Kesehatan kita ini salah satu yang terlengkap dan terdalam di seluruh berbagai negara. Banyak feature ataupun lingkup kesehatan yang oleh insurance negara lain termasuk Amerika tidak diberikan, Indonesia berikan. Jadi itu yang mendukung daya kelas menengah mempunyai daya beli, karena pemerintah mentinggikan dari sektor kesehatan. Kalau kelas menengah sehat, maka dia bisa kerja, maka dia bisa spending. Nah, itu yang paling penting. Karena dari rumus digital itu hanya mengenal angka 1 dan 0. Termasuk juga para pengusaha di sini ngitungnya cuma angka 1 dan 0-nya berapa. Tapi angka 1 itu kesehatan. Kalau tidak ada kesehatan, semuanya jadi 0. Digital juga, biner itu kan 1 dan 0, satunya kesehatan. Jadi kesehatan penting, pemerintah sudah taking care. Makanya sisanya di leave it to the entrepreneurs. Tetapi entrepreneurs saya minta juga untuk mengingat UMKM. Karena UMKM penting untuk mendapatkan tempat, karena tentu bagi produk di sini untuk retail, ya produk position itu penting. Ya positionnya kalau di ujung-ujung belakang atau di lantai-lantai 3, 4 atau lantai-lantai pojok tentu trafficnya terbatas. Jadi harus ada keberpihakan alokasi untuk para UMKM ini. Perlu ada keberpihakan karena kita melihat di dalam situasi secara nasional kita tidak ingin mendapatkan yang namanya Chilean paradox, karena kekayaan bertumpuk di tengah di atas, banyak landlord dan yang lain, middle class-nya tipis. Alhamdulillah Indonesia punya middle class-nya tebal, dan itu pemerintah dengan berbagai program PKH, kemudian subsidi listrik, bahkan yang di ruangan ini pun dapat subsidi energi. Jadi inilah program bantalan yang dilakukan oleh pemerintah agar setiap masyarakat punya akses saving untuk daya beli dan juga untuk ke depan. Middle class kita kan cirinya middle class adalah yang dibeli atau yang dibelanjakan itu beyond food and beverage. Jadi selain makanan dan minuman. Nah ini oleh karena itu saya melihat jumlah daripada retail store terus berkembang dan tumbuh secara baik. Apalagi kalau kita lihat di daerah PIK ini, seluruh makanan, minuman dan yang lain, the favorite place untuk anak muda kalau saya tanya mau kemana, mau ke PIK, beli makanan dan yang lain. Jadi ini kita ingin bukan cuma Jakarta, kita ingin seluruh Indonesia. Kita bisa spot berbagai wilayah, misalnya Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, mereka juga sudah sekitar 17.000.
Kita lihat juga beberapa wilayah di Sumatera Selatan juga ada yang income per kapitanya juga menengah ke tinggi. Dan kita ingin ini seluruh Indonesia. Nah tentu tadi capaian yang disampaikan Pak Dirjen, kita 5% sudah ajak, 5% terus. Nah kita harus bisa lebih tinggi dari 5%. Salah satu tentu produktivitas dan inovasi, dan sektor yang bisa digenjot adalah kue yang besar. Kalau kita mau naikin yang 54% itu yang kita genjot. Kalau kita genjot yang 1-2% nggak gerak ini barang. Tapi kalau 54% ini akan gerak. Oleh karena itu pemerintah mendukung program belanja tadi. Belanja apa namanya? Belanja di Indonesia saja. Itu juga harus didukung sehingga program ini bisa mendorong konsumsi di dalam negeri. Kalau kita bisa mendapatkan setengah saja belanja orang Indonesia yang pergi ke luar negeri, itu akan mendongkrak pembelian. Tidak ada barang yang dijual di luar negeri tidak ada di Indonesia. Saya bisa katakan tidak ada. Betul nggak Pak? Pak Budi betul? Semua barang yang ada di luar negeri pasti ada di Indonesia. Masalah murah dan mahal itu tergantung bapak-bapak yang di depan ini. Mau cuan berapa dia? Tidak tergantung pemerintah. Nah, pemerintah tinggal memfasilitasi saja, mendongkrak daya beli dengan berbagai program. Nah tentu ini kita berharap bahwa ke depan juga menggunakan teknologi dari dalam segi payment, karena kita mendorong juga inklusi keuangan pada semua menggunakan QRIS, menggunakan e-money, tentu akan memudahkan, dan juga pemerintah bisa tanda petik memonitoring taxpayer kita juga penting, karena jumlah pembayar tax masih relatif rendah. Jadi kita punya taxpayer itu sekitar 31 juta. Nah tentu kita ingin dorong agar tax ratio kita meningkat. Nah dengan tax ratio meningkat ini pedagang bapak juga mungkin di pasar-pasar tertentu, karena pemerintah mengenakan di bawah 5 miliar pajaknya terbatas, ya pemerintah monitor juga. Ada yang tuker-tukeran sama toko sebelah, baru ketawanya sekarang. Jadi tuker-tukeran itu terjadi, jadi pemerintah juga mau melihat bagaimana kita bisa tax yang bisa aman, apalagi kalau kita bicara PPN. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas tadi seminar retail yang juga mendatangkan berbagai pembicara dan juga dengan berbagai programnya, dan saya berharap kerjasama antara pemerintah dan Hipindo semakin kuat, dan saya ingin membalas pantun secara umum Pak, jadi aman. Jalan-jalan ke pasar baru, membeli kain berwarna-warni, agar retail kita terus maju, hadirkan inovasi tiada henti. Sungguh indah kota ujung pandang, gemerlap cahaya di kota Palembang. Sektor retail terus cemerlang, ekonomi tumbuh, kita semua senang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menko mohon tetap berada di atas stage. Bapak berkenan. Saya kali ini nggak kasih pantun lagi. Tapi tentunya Bapak Ibu, ini adalah momen yang luar biasa. Sebelumnya saya undang untuk rekan-rekan media boleh maju ke depan, di mana kita akan bersama-sama untuk meresmikan Indonesia Retail Summit dan Indonesia Retail Expo 2024. Dan tentu kali ini juga kami turut mengundang, inilah dia Ketua Umum Hipindo Bapak Budi Harjo Idiwansyah yang juga akan turut meresmikan rangkaian Indonesia Retail Summit 2024. Dan tentunya juga berkenan kami akan mengundang Dirjen
Perdagangan Dalam Negeri Bapak Moga Simatupang untuk mendampingi Bapak Menko, dan juga kami turut mengundang Ketua Pelaksana Indonesia Retail Summit Bapak Haryanto Pratantara untuk mendampingi Bapak Budi Harjo Idwansyah. Dan juga kami turut mengundang Ketua Dewan Penasehat Bapak Tutung untuk naik ke atas stage untuk mendampingi Bapak Budi Harjo Idwansyah. Ini kamera master ke depan lagi ya. Kami juga turut mengundang Bapak Kuncoro selaku Ketua Dewan Pembina untuk turut juga mendampingi, dan mohon berkenan yang akan meresmikan ialah Bapak Menko dan juga Bapak Budi Harjo. Baik, Bapak Ibu, apakah sudah siap semuanya rekan-rekan media? Bergerak kita akan memberikan sebuah simbolisasi menekan atau menempelkan tangan. Namun sebelum daripada itu, izinkan saya mengaba-abakan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Baiklah hadirin yang berbahagia, inilah dia. Dalam hitungan ketiga kita akan sama-sama meresmikan Indonesia Retail Summit dan Indonesia Retail Expo tahun 2024. 3, 2, 1. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikan tepuk tangan yang meriah. Inilah dia peresmian Indonesia Retail Summit dan Indonesia Retail Expo tahun 2024. Dan kami akan mengabadikan momen yang luar biasa ini. Bapak Ibu silakan mengeluarkan kamera dan juga media masing-masing. Kita akan berikan senyuman hangat terlebih dahulu. 1, 2, 3. Izin Pak Menko boleh? Gaya selanjutnya. Name tag-nya izin Bapak untuk dibalik terlebih dahulu. Oh baik. Name tag-nya boleh diputar Bapak, kita berfoto sekali lagi. Baik, kita foto sekali lagi Bapak, izin boleh kembali ke tempat semulanya. Diluruskan saja, berikan senyuman terbaik kembali, arahkan ke arah kamera. 3, 2, 1. Sekarang boleh dikepal tangannya Bapak, izin berkenan. Boleh dikepalkan tangan kanannya Bapak. Silakan. Dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, mohon tetap berada di tempat. Kami juga akan mengundang jajaran tamu VIP untuk maju ke depan. Baik, sudah cukup. Terima kasih banyak, luar biasa sekali. Dan tentunya mohon untuk Bapak Ibu hari berbahagia untuk tetap berada di tempat. Tolong jangan kemana-mana. Dan kembali kami ucapkan terima kasih banyak Bapak Menko Perekonomian dan Bapak Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Kami persilakan untuk meninjau secara langsung Indonesia Retail Expo yang tentunya akan didampingi oleh Ketua Umum HIPINDO, Ketua Panitia YRS, Ketua Harmony Award, serta Dewan Pembina dan Dewan Penasehat HIPINDO. Dan sekali lagi kami haturkan terima kasih atas kehadiran Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Erlangga Hartarto, dan juga kehadiran Direktur
Electronic, Erafon, Era Jaya Group of Companies, Aerospace member of Era Jaya Group, Garmin, IT Immersive Stage, JD Sport, Paris Bagian, Urban Republic, Azarin, ETP, PT Elektronik City Indonesia, Cetaphil, Gift White Hijab, Scarlett, Solyu, Hanasui, Indo Indonesia, Black Horse, Uniqlo, Radian Group, Paragorkop, dan juga Arumi yang tentunya sudah memberikan dukungan secara penuh untuk acara Retail Summit dan Indonesia Retail Expo tahun 2024 ini. Dan Bapak Ibu, kami juga akan memberikan sebuah informasi di mana tentunya Anda berkesempatan untuk mendapatkan lucky draw dengan hadiah menarik, tentunya dengan tata cara yang akan saya bacakan berikut ini. Di mana tentunya peserta wajib mengumpulkan minimal 10 stempel yang terdiri dari 3 stempel dari seminar dan 7 stempel exhibition. Stempel seminar akan berbentuk bintang dengan warna yang berbeda-beda Bapak Ibu, di mana tentunya untuk conference room 1 Zurich akan ada warna merah, conference room 2 Lausanne akan ada warna biru, dan tentunya untuk conference room 2 Lausanne akan ada warna kuning. Satu peserta hanya boleh distempel 1 kali di masing-masing ruangan seminar, di mana tentunya peserta mendapatkan 1 stempel setiap mendatangi booth exhibition yang bertuliskan angka 1 sampai 50 untuk masing-masing nomor booth. Satu peserta hanya boleh ditempel 1 kali di masing-masing exhibition, dan waktu pengundian akan dilaksanakan pukul 12.30 sampai 13.30 dan juga 17.00 sampai 17.30. Dan tentunya untuk lokasi lucky draw akan berlangsung di mini stage booth exhibition. Tentunya Bapak Ibu, Anda berkesempatan untuk mendapatkan hadiah menarik berupa sepeda lipat, iPhone 14, serta Samsung Galaxy Z Flip, dan masih banyak lagi. Dan tentunya Bapak Ibu yang hadirin yang kami hormati, jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan memasuki acara selanjutnya, di mana tentunya Anda akan memasuki sesi conference pertama, yang dimana saya akan bacakan beberapa sesi hari ini, ialah ada Indonesia iShopping Destination, belanja di Indonesia aja dengan tema menarik wisatawan Nusantara dan mancanegara ke Indonesia di Zurich Hall. Selanjutnya akan ada intensif retail untuk program Kampus Merdeka dan Vokasi yang berlokasi di Lause Room 1, dan yang terakhir akan ada pajak reklame untuk mendukung kota Jakarta menjadi